semua yang pagi ini di hari libur ya, tapi menyempatkan diri untuk melakukan workshop ya. Mungkin bisa seharian nih sampai sore ya. Tapi nggak apa-apa, ini demi mendapat ilmu pengetahuan ya. Kemudian ini juga di minggu-minggu terakhir ya, di tahun 2021 ya. Ya mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi bekal pengetahuan untuk tahun berikutnya ya. Ya nanti pada hari ini kita akan bagi beberapa sesi gitu ya. Mungkin nanti juga ada break-nya ya, jangan khawatir gitu. Dan kita akan bergantian ya antara sesi teori dan sesi prakteknya gitu ya. Ya nanti kalau mungkin ada pertanyaan atau apa ya, silakan aja ya pada waktu presentasi atau pada waktu latihan, silakan aja bertanya. Ya baik, untuk mempersingkat waktu, untuk yang pertama akan akan ada keynote speak dari Profesor Ananggani. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta kurs workshop ini. Saya ulang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta yang telah bergabung dalam workshop ini. Workshop ini adalah sangat penting menurut saya dan menghadapi kondisi yang sekarang ini dan yang akan datang. Jadi saya Anang Zaini Gani, saya dulu pensiunan dari Guru Besar ITB, Teknik Industri, dan saya adalah mahasiswa pertama Teknik Industri dan dosen pertama kali di industri, dan sekarang saya mengadakan penelitian dalam data science, ya, terutama untuk menghadapi masa depan. Jadi secara singkat saya memberi gambaran bahwa perubahan global, ekonomi global, politik dan sebagainya, sosial, apalagi teknologi ini bagi kita menghadapi persoalan-persoalan yang makin rumit dan makin susah untuk di manage lah gitu ya. Tapi kita tidak boleh berhenti di sini karena perubahan-perubahan ini kita akan tertinggal kalau kita mengejar perubahan-perubahan ini. Nah, tantangan global dan teknologi menciptakan inovasi global, ya, ini terbuka di semua sektor publik maupun swasta. Nah ini yang menariknya. Ini teknologi ya. Jadi kecepatan teknologi yang akan datang jauh lebih cepat dibandingkan 10 tahun yang lalu. Nah ini yang harus kita antisipasi lah gitu ya. Kita harus mempunyai prediksi, tapi mustahil kita melakukan prediksi yang tepat. Tapi kita bisa melakukan mendekati prediksi-prediksi ini dengan melakukan cara berpikir yang sistematis dan strategis. Nah ini yang kita sampaikan dalam kondisi seperti ini. Jadi kita harus kenal bahwa teknologi yang akan datang, robotik, genetik, dan kodifikasi itu makin berkembang dan makin cepat, ya.
Dan ini membuat kita harus hati-hati. Ya. Jadi persoalan kita ada bagaimana kita bisa bertahan. Bagaimana kita bertahan dan bagaimana kita harus bisa bertahan perkembangan dunia yang cepat dan bagaimana mengantisipasi peluang-peluang yang akan datang. Ini perlu ini. Kita nggak bisa lagi cara berpikir pakai feeling nggak bisa. Nah ini cara berpikir ini udah bahaya sekali untuk menghadapi yang akan datang. Oke, kita lihat cara berpikir ini harus kira sistem. Sistemnya artinya keseluruhan. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa soal Indonesia soalnya soal apa SDM aja. Ekonomi sistem itu juga. Contoh sekarang ini kan seperti lingkungan, coba itu penting sekali. Jadi nanti kita pelajari sistem nanti yang datang. Tapi pokoknya secara singkat. Jadi kita mengapa perlu bergaul sistem? Karena masalah kita makin rumit, kita makin besar, ruang lingkup makin luas, lingkungan makin bertambah, ketidakpastian makin tinggi, konstrain makin banyak, perubahan yang cepat. Ini kita harus berpikir. Nah, teknologi ini menjadi peluang. Bagaimana peluang ini? Nah, kita lihat kan perkembangan teknologi informasi yang kita kenal dengan industri yang mulai dari institusi, terus kemudian ada individual, content, information society. Ini yang sekarang berkembang ke multi society. Jadi, teknologi ini menjadikan kerumitan menjadi masalah. Masalah harus dianalisa, direncanakan, buat prioritas, buat keputusan. Sehingga kita memfokus, mencapai secara optimal, efektif, cepat. Nah, sudah kenal dengan 4.0 Internet of Things sebagai sekarang ini. Ini kita tahu, dengan ada internet, ada komputer terbesar, mungkin jutaan perangkat komputer termasuk PC, laptop, dan sebagainya. Tahun 2018 ada 2.250 juta sistem yang menggunakan seluruh dunia dan 4,5 miliar penduduk memakai ini. Nah, kita lihat perkembangan teknologi ini yang tadinya dari mekanisasi, mass production, computer automation, sekarang menjadi cyber cycle system. Nah, jadi kalau kita masyarakat yang dulu hunting society, masyarakat agriculture, masyarakat society, information society, sekarang kita dan masyarakat digital. Nah, bagaimana kita masyarakat digital ini? Nah, 4.0, nah ini mengikuti macam-macam teknologi, ada cloud system, mobile teknologi, machine learning, machine to machine, advanced robotics, sebagainya. Maaf ini saya cepatkan waktu kita hanya setengah jam ya. Jadi kalau kita bicara sedikit aja mengenai sistem manufacturing, yang tadi kita hanya berpikir pada yang sebutannya produksi, terpaksa kita harus berpikir supply chain dan marketing. Nah, soalnya makin rumit. Yang tadinya sederhana produksi, sekarang makin rumit. Sehingga kita kenal ERP sekarang dalam teknologi yang manufacturing, ya ada ERP. ERP yang zaman dulu hanya sederhana, procurement, sales, distribution, production, finance. Tapi dengan ada 4.0 berkembang. Nah ini, mulai dengan rekening kuning ini kita lihat ada maintenance, perhatikan, quality perhatikan, berkembang lagi. Ada project, ada big data, machine learning, data science, data analytics, intelligence, dan ini perkembangan dari yang tadi yang sederhana, perkembangan berteknologi. Ini kita sekarang menghadapi problem dan big data. Gambaran itu. Dulu data itu dianggap enteng. Bukan enteng, dianggap apa yang nggak ada harganya. Tekan, ternyata ada harga tinggi sekali. Tapi untuk menghadapi nilai tinggi ini, ya seperti data mining dan sebagainya, kita harus mengolahnya. Jadi kita tenggelam dalam big data, kita nggak tahu apa-apa sekarang. Coba lihat di bank itu. Transaksi tiap hari, tiap detik terjadi. Tapi apa data yang ada mereka? Kan mubadir. Dari data science itu, kita harus memiliki pengetahuan matematik, statistik, kita menggunakan computer science, dan knowledge management,
Dari sini kita mengembangkan artificial design, ERP, dan operation research. Nanti ada inti dari data science. Jadi kalau kita lihat aplikasinya luas, bukan untuk industri aja, tapi juga untuk pemerintahan dan sebagainya, untuk kesehatan dan sebagainya. Contohnya untuk COVID sekarang ini banyak memanfaatkan data science untuk analisis sebagainya. Jadi kalau kita lihat data science ini, mulai dari analisis, kita bahas strukturnya, dan perlu kita tahu mempunyai algoritma. Algoritma itu menjadi proses dan programming, dan ini kita harapkan memberikan persoalan dan knowledge yang bisa kita pakai di sini. Jadi dulu data itu adalah dipakai manusia, informasi, terus kemudian buat tulisan. Fungsi manusia mengubah informasi menjadi keputusan. Bentar dulu, ini ada ganggu nih. Nah, jadi data sekarang ini perlu banyak sekali, ya. Perlu diadakan untuk melakukan informasi, perlu diadakan data analisis. Sehingga bicara IoT, machine learning, dan cloud computing. Sehingga kita bicara intelligent, artificial intelligence, sebagainya. Jadi kita lihat di gambaran bagaimana industri yang dulu industrial age, machine age, information, sekarang intelligence age. Di sini ini center-center itu udah ngomong satu sama lain mesin-mesin itu. Jadi dulu kita masukkan data itu melalui manusia, diinputkan nggak. Tiap-tiap center itu bisa memutuskan sendiri, dia ngambil data sendiri, dia ngolah sendiri, dan buat keputusan. Jadi global information. Jadi kalau kita lihat lagi secara sederhana, data itu adalah suatu fakta. Kemudian jadikan di struktur dan sebagainya dengan sistem menjadi suatu informasi. Kemudian kita mengubah informasi jadi suatu knowledge, satu konsep, pemikiran, dan kemudian ini knowledge dimanfaatkan untuk diintegrasikan menjadi suatu prinsip-prinsip, suatu pattern untuk buat keputusan. Jadi, nah nanti kita sebetulnya dalam pelajaran ini kita mencoba data yang ada ini akan disampaikan kepada Pak Iwan dan Pak Oki ini, dan kita tidak hanya dalam benar teori aja, tapi nanti dicoba dengan pakai praktek-praktek, learning by doing. Ini lebih gampang daripada kita ngapalin suatu teori, ini lebih cepat untuk saudara mengertikan. Dan ingat ya, kita pakai R, itu aja suatu program, suatu alat aja. Tapi yang intinya adalah bagaimana filosofi di dalam memanfaatkan alat ini. Itu. Bagaimana yang kita akan ajarkan di situ. Yang program itu hanya alat aja. Itu untuk mempercepat, kita pakai tangan juga bisa. Jadi di sini data science itu meliputi adalah berkaitan dengan traditional BI, business intelligence ya. Kita biasanya bicara what happened. Kemudian why did it happen? Mengapa? Nah, ini dan deskriptif, diagnosis itu mencari kenapa. Terus kita memprediksi what will happen. Nah, kita mungkin sampai sini aja, tapi Bang akan lebih tinggi. Preskriptif. What should I do? Jadi bicara mengenai suatu keputusan optimal. Ini cukup yang akan berubah deep learning nanti di situ. Jadi bayangkan ini kita masih di sini nih. What happened? What did happen? Apa? Kita meramalkan perlu. Kita tahu akan datang di mana. Dan kita harus punya suatu insight bagaimana membuat keputusan-keputusan di sini. Nah, ini saya kira ini contoh yang bagus nih dari SAS ya. Apa ini? SAS digambarkan mulai dari bawah. Dia mulai dari ini bagaimana data diproses ya. Di sini buat report, query dan tone. Alright, terus ini adalah struktur analisis ya kita
Biasanya kita hanya statistical analysis berhenti buat bar chart atau apa grafik-grafik. Tapi perlu kita membuat ini. Bagaimana trends, itu artinya forecast ya. Bagaimana kita, what will happen next. Jadi ini ada predict, dan kita harus membuat what the best can happen. Ini buat optimisasi. Nah, contoh aja ya. Kita kadang membuka Google ya, tahunnya cepat. Soal main sulap, sebenarnya di dalam Google itu ada algoritma yang mempercepat ini. Juga Google algoritmanya kita cari rute atau cari lokasi itu. Nah, ini yang ingin kita ajarkan tuh apa isi daripada mekanisme yang bisa cepat itu. Ya, itu yang ingin kita coba menekankan. Oleh karena itu intelijensi kita makin coba jangan kita ini pengalaman SAP ya. SAP ada suatu program yang terkenal dari buat Jerman. Kita hanya kerjaan kita itu hanya mijit-mijit tombol dari keyboard, nggak tahu apa isinya. Tapi kita harus perlu setiap kita nombol itu mekanisme cepat sekali, itu algoritma itu apa dia, interaksinya itu apa. Banyak yang kita para peserta kurs kita itu setelah kita ajarkan bahwa di dalam itu kontennya itu ini baru mereka sadar. Nah, ini adalah data science, suatu ilmu baru. Jangan sampai kita terjadi seperti SAP sekarang ini. Kita hanya sebagai nurut oleh mereka, tapi bisa kita membuat sendiri. Kita bisa sederhana aja nggak apa-apa. Tapi kita bisa memanfaatkan teknologi yang datang ini, teknologi yang baru ini untuk kebutuhan kita, untuk mampu bersaing dan mengkompetitif sini. Oke. Jadi kita lihat lagi di sini. Kita big data, ada data mining, di artificial intelligence, ini machine learning and deep learning. Nah, ini adalah salah satu konsep yang banyak dikembangkan untuk kita secara global bagaimana belajar ini. Saudara sekalian, saya harapkan dalam memanfaatkan pertemuan ini, bertanya sebanyak mungkin, kita mendesain workshop ini saya berupa untuk cepat dimengerti, gampang dimengerti, dan pakai cara learning by doing. Jadi learning by doing itu akan lebih enak, bukan hanya dengarkan, tapi tanya jawab terus. Pak Iwan dan Pak Oki selalu siap, dan saya juga selalu untuk membantu saudara, mendampingi saudara. Oke, saya kira sampai ini aja. Mudah-mudahan berjalan lancar, dan saya katakan selamat untuk semuanya, dan harapan saya adalah saudara akan makin antusias untuk untuk belajar dan data science ini, karena suatu ilmu yang baru yang sekarang ini ada di seluruh dunia lagi ramai, dan kita jangan ketinggalan lah. Dan saya ucapkan terima kasih Pak Iwan dan Oki, mohon dipersilakan bantu teman-teman, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada semua teman-teman, para peserta. Sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Anang yang telah menyampaikan keynote speech-nya. Ya, baik.